pengetahuan yang juga pas-pasan. Saya nggak tahu apakah juga mungkin karena masyarakat kita di Kaltim terlalu skeptis, kurang tahu saya. Mungkin ini yang bisa jadi bahan diskusi juga. Iya. Nah ini menarik Pak, tadi ada dikatakan Pak Adrianto tadi adalah regulasi gitu Pak. Nah ini regulasi seperti apa sebenarnya yang diperlukan ini Pak untuk ICT ini? Jadi ini memang menarik bahwa fungsi-fungsi IT khususnya dalam pelaksanaan, karena saya ini di pemerintahan ya, khususnya di pemerintahan ya. Kalau kita masuk di kantor-kantor pemerintahan, hampir semua yang namanya komputer, sarana-sarana IT ya sudah ada semuanya. Sehingga sesungguhnya tidak ada alasan penerapan sistem ITCT di setiap kantor-kantor pemerintahan itu bisa dilakukan secara maksimal. Cuma memang yang menjadi persoalan utama adalah tidak adanya suatu aturan main atau regulasi perundang-undangan yang memaksa ya diterapkannya sistem ICTC itu di pemerintahan kita. Contohnya misalnya memang sekarang ini orang mengistilahkan IT itu kan komputerisasi ya. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya juga seperti itu. Tidak semuanya sesuatu yang dikerjakan dengan komputer itu sudah otomatis menggunakan sistem ITCT. Tidak demikian, karena yang disebut dengan ITCT itu adalah menggunakan sistem informasi dan teknologinya secara padu, integrated gitu. Kalau komputer ini hanya dipakai untuk mengolah data dan secara manual gitu ya, tetap aja manual sebetulnya walaupun menggunakan komputer. Nah ini sehingga memang perlu ada suatu aturan yang memaksa untuk lembaga pemerintah menggunakan sistem ITCT dalam ini. Beberapa provinsi sudah melaksanakan itu. Di Jawa Barat itu ada Perda Transparansi, di dalamnya itu isinya wajibnya pemerintah mempublikasi misalnya APBD-nya di website yang secara bebas dan mudah diakses oleh masyarakat. Karena memang menurut Undang-Undang 32 2004 ya peraturan APBD itu harus dipublikasi. Sebetulnya secara nasional sudah ada peraturan pemerintah tentang Sistem Informasi Nasional atau Sisfonas yang menjadi tupoksi dari Departemen Komunikasi dan Informasi. Cuma mungkin saya tidak tahu kenapa setelah sekian lama pemerintahan SBY, karena baru pemerintahan SBY yang punya Departemen Kominfo ini yang salah satu core bisnisnya atau tupoksinya itu adalah pengembangan IT kan di pemerintahan. Ini sampai sekarang belum menjadi suatu sistem yang mengglobal di seluruh pemerintahan. Jangankan sampai di kecamatan dan desa, di provinsi saja baru 3 sistem yang diterapkan sekarang itu baru sistem informasi dan administrasi kependudukan. Ini sudah mulai diterapkan saya lihat. Kemudian sistem informasi barang dan jasa, barang dan kekayaan daerah. Kemudian, aset daerah, ya aset daerah. Kemudian ada lagi sistem informasi pertanahan. Ya, padahal sebetulnya kalau kita mau menerapkan sistem informasi ini kan harus integrated. Seluruh satuan kerja perangkat daerah pemerintah itu harus menggunakan sistem itu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Baru diintegrate dan kemudian saling bersinergi. Karena itulah fungsi IT sesungguhnya. Semua ini hanya bisa dilaksanakan dengan suatu peraturan yang memaksa pemerintah sebagai eksekutor untuk menerapkan itu. Nah mungkin mudah-mudahan ya di lembaga legislatif ada upaya untuk melahirkan peraturan-peraturan daerah ya untuk menerapkan sistem ITC ini dalam pelaksanaan pemerintahan. Iya. Kalau dari tadi Pak Adrianto juga nyinggung masalah SDM gitu. Kalau menurut Bapak sendiri SDM untuk IT ini gimana? Saya pikir SDM ini kan bisa disiapkan. Sekarang sekolah IT itu di mana-mana, termasuk ya Pak Adrianto itu juga termasuk praktisi di bidang dunia pendidikan IT. Jadi kalau soal SDM saya kira tidak menjadi masalah. Ya saya kira justru yang belum ada itu sistem dan regulasinya. Jadi regulasi dan sistemnya ini kan regulasi ini aturan yang mengharuskan diterapkan, sistem ini sesuatu yang akan diterapkan. Kalau SDM-nya memang ya belum banyak, tapi saya pikir sudah bisa disediakan oleh banyak sekolah-sekolah IT kita dan sebagainya. Sehingga saya pikir pelayanan pemerintah khususnya kepada pelayanan sektor publik yang prima ini akan betul-betul akan maksimal dengan salah satu didukung oleh perangkat IT dan SDM untuk melaksanakan itu sebenarnya sudah tersedia di pasar ya.
Oke. Saya pikir. Jadi tadi perlu ada regulasi, sebenarnya SDM juga sebenarnya nggak masalah Pak ya, karena kita juga banyak sekolah teknologi informasi. Oke, ke Pak Adrianto nih, untuk membuat SDM yang mengerti IT itu, apakah perlu sampai sekolah yang tinggi atau tadi Bapak di SMK ya, SMK, apakah sudah bisa gitu Pak untuk bisa ikut dalam IT ini dari SMK itu? Ya. Ya mungkin pertanyaannya bagus juga, dan jadi mengomentari Pak Hak tadi, saya pikir ya bisa dibilang gampang, bisa juga dibilang susah, tapi saya cenderung optimis lah. Kalau memang komitmennya ada dari pimpinan atau katakanlah pengambil keputusan, orang-orang yang punya otoritas di provinsi ini, di daerah ini, saya pikir dengan sangat mudah dunia pendidikan pun akan mengikut kebutuhan yang ada. Ini kan kayak supply and demand aja Pak, hukum ekonomi sangat dasar sekali. Ya, jadi problem sekarang kadang-kadang kita nggak ngerti demandnya seperti apa sih. Karena misalnya mau supply ke lembaga-lembaga pemerintahan misalnya, kan kita juga tidak tahu secara persis seperti apa sih mereka maunya kemana sih gitu. Kebutuhannya apa gitu ya? Seperti apa gitu. Kita siapin banyak ahli multimedia misalnya, bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan lebih banyak tenaga administrasi. Nah, yang mungkin kalau dari saya yang dunia pendidikan, kita tuh sebenarnya meraba-raba saat ini. Tidak gampang untuk menyiapkan satu SDM begitu saja tanpa ada arahan yang jelas kan gitu. Nah di SMK terutama, dan mungkin juga di perguruan tinggi di mana saya ikut terlibat, itu berlaku ya itu tadi supply and demand. Jadi kita melihat kebutuhannya seperti apa sih di pemerintahan. Jadi dari situ kemudian kalau kita sih optimis ya, kalau memang ada seperti regulasi, kemudian ada program yang jelas ke depan dari pemerintah mau kemana, pemanfaatan teknologi komunikasi informasi di Kaltim, rasanya kita akan bisa mengarah ke sana lebih fokus Pak. Jadi mestinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Ya. Nah berarti kalau saat ini ya memang belum. Oh, ini belum ya? Karena nggak match. Iya. Belum. Jadi terus terang apa ya, ini saya sambung aja mungkin karena nggak match tadi. Kadang-kadang kita buat kurikulum di sekolah, kita jalankan, katakanlah mengambil kompetensi-kompetensi tertentu waktu mereka datang ke dunia kerja ya, seperti misalnya instansi pemerintah, ya masih belum match ternyata. Belum tersedia lapangan kerjanya. Belum tersedia Pak. Jadi link and match-nya itu yang perlu berarti ya harus ada. Oke, pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa acara kita hari ini adalah mengenai pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan Provinsi Kaltim dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Nah, pemirsa dapat menghubungi kami di 737-227 atau di 737-005. Nah, tadi sudah juga dijelaskan Pak Adrianto regulasi, dan Bapak juga menjelaskan regulasi SDM. Berarti kan sebenarnya tidak ada halangan sebenarnya bagi Provinsi Kalimantan Timur ini untuk menerapkan IT. Tapi kenapa kok saya terlambat gitu sakatnya gitu Pak? Terutama Kaltim lah gitu ya. Jadi memang menarik sekali karena wacana tentang electronic governance itu atau e-gov yang dari dulu di era tahun 80-an sudah menjadi sesuatu yang booming di mana-mana. Tetapi kita di Kaltim hingga saat ini termasuk yang belum menerapkan e-gov ini secara integrated ya, secara parsial sudah. Beberapa departemen, beberapa institusi SKPD, instansi pemerintah itu sudah mulai menerapkan, tetapi itu juga sangat-sangat parsial. Padahal kita menginginkan, saya ingin bercerita, memberikan suatu penggambaran yang simple bagaimana fungsi IT ini menunjang pelaksanaan pemerintah. Misalnya saja kita menerapkan SIAK itu, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dengan terintegrated secara keseluruhan. Seorang penduduk didaftar, seorang bapak, ibu, dan beberapa anaknya masuk dalam SIAK itu. Masing-masing memiliki ID dengan datanya segala macam. Ketika masuk diantaranya level ekonominya, apakah dia prasejahtera, sejahtera, atau super sejahtera. Nah, begitu orang ini ada keluarganya yang sakit, masuk di rumah sakit, sistem manajemen informasi rumah sakit tinggal membuka data link ke SIAK tadi, orang ini muncul, ternyata dia tipe keluarganya adalah miskin gitu, prasejahtera misalnya, sehingga dia perlu mendapat bantuan dari pemerintah melalui masuk lagi ke datanya, misalnya asuransi.
kan dia iya, masuk. asuransi. Nah, di data asuransi itu masuk datanya bahwa